Teman-teman, izinkan saya mengajak kalian berhenti sejenak. Tarik nafas, dan bayangkan pagi ini berjalan persis seperti hari-hari lainnya. Jakarta terbangun sebelum matahari benar-benar naik. Lampu-lampu jalan masih menyala, kereta sudah penuh, klakson mulai saling bersahutan. Kota ini hidup dari kebiasaan, dari rutinitas yang membuat kita merasa semuanya baik-baik saja. Namun jauh di luar kesibukan itu, ratusan kilometer dari gedung-gedung tinggi dan layar ponsel kita, ada sesuatu yang sedang terjadi tanpa disadari siapapun. Di dasar Samudra Hindia, tepat di selatan Pulau Jawa, dua lempeng raksasa bumi saling menekan. Tidak ada suara, tidak ada getaran yang terasa, tapi tekanan itu terus bertambah, menumpuk pelan-pelan, seperti pegas raksasa yang ditahan terlalu lama. Saat energi itu dilepaskan, tidak ada alarm peringatan yang bisa didengar ulang. Dalam hitungan detik, dasar laut bisa terangkat atau runtuh, mendorong jutaan ton air laut ke segala arah. Di laut dalam, gelombang itu melaju tanpa terlihat, tenang, sunyi, tapi ia membawa satu pesan yang sama, seperti yang pernah datang ke Aceh 20 tahun lalu, bahwa alam tidak pernah lupa pada hukumnya sendiri. Aceh sudah membayar mahal untuk pelajaran itu. Kota hilang, ratusan ribu nyawa terenggut, dan dunia berubah setelahnya. Hari ini, kita tidak sedang meramal bencana, dan kita juga tidak sedang menakut-nakuti. Kita sedang bertanya dengan jujur, dengan kepala dingin, dan dengan rasa tanggung jawab sebagai manusia yang hidup di atas tanah yang sama. Bagaimana jika energi itu dilepaskan di selatan Jawa? Bagaimana jika laut yang selama ini kita anggap tenang, suatu hari berbicara? Dan yang paling penting, apakah kita siap mendengarkannya? Pulau Jawa bukan sekedar pulau terpadat di Indonesia. Ia adalah pusat kehidupan, ekonomi, budaya, dan sejarah. Di pulau inilah lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal, hidup berdampingan dengan gunung api aktif, patahan gempa, dan laut yang menyimpan energi besar. Dari pesisir selatan yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia hingga pantai utara yang lebih landai menghadap Laut Jawa, Pulau Jawa memiliki karakter topografi yang kompleks dan tidak seragam. Wilayah selatannya didominasi tebing curam, palung laut dalam, dan jalur subduksi aktif, sementara wilayah utara, tempat kota-kota besar seperti Jakarta berkembang, adalah dataran rendah hasil sedimentasi ribuan tahun. Kehidupan sosial di Jawa tumbuh dari kedekatan manusia dengan alam. Kota-kota pesisir selatan seperti Pangandaran, Cilacap, hingga Pacitan hidup berdampingan dengan laut sebagai sumber penghidupan. Di sisi lain, Jakarta sebagai ibu kota berdiri di atas dataran aluvial yang lunak, dialiri belasan sungai, dan dihuni lebih dari 10 juta penduduk di siang hari. Budaya Jawa mengajarkan harmoni dengan alam, namun modernisasi membuat jarak antara manusia dan ancaman alam terasa semakin abstrak. Gedung-gedung tinggi berdiri, reklamasi berjalan, dan laut seringkali hanya dilihat sebagai aset ekonomi, bukan sebagai sistem alam yang hidup. Topografi ini penting karena ia menentukan bagaimana energi alam bergerak. Pulau Jawa bukan pulau muda, ia dibentuk oleh proses geologi yang berlangsung jutaan tahun, termasuk pertemuan lempeng besar dunia. Dan di bawah kehidupan yang tampak stabil itu, tersimpan mekanisme alam yang tidak pernah benar-benar tidur. Disinilah cerita kita mulai bergeser dari permukaan kehidupan menuju kedalaman bumi. Karena untuk memahami apa yang mungkin terjadi, kita harus melihat apa yang ada di bawah kaki kita sendiri. Dan di sanalah cerita tentang pemicu bencana dimulai. Jika Pulau Jawa adalah panggung kehidupan, maka lempeng bumi di bawahnya adalah mesin besar yang tak pernah berhenti bekerja. Lalu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana? Di selatan Pulau Jawa, terbentang salah satu zona subduksi paling aktif di dunia.
Di wilayah ini, lempeng Indo-Australia terus bergerak menunjam ke bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Gerakan ini mungkin terdengar kecil, tapi dalam skala geologi, ia adalah mesin raksasa pengumpul energi. Energi ini tidak dilepaskan setiap hari. Ia disimpan, ditekan, dan dikunci selama puluhan hingga ratusan tahun, hingga suatu saat dilepaskan sekaligus dalam bentuk gempa besar. Zona subduksi ini membentuk apa yang dikenal sebagai megatrust Jawa. Berdasarkan kajian para ahli dan publikasi yang dikutip oleh BMKG serta media sains nasional, megatrust di selatan Jawa terbagi menjadi beberapa segmen: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Masing-masing segmen memiliki potensi gempa besar, bahkan hingga magnitudo di atas 8 dengan potensi tsunami sebagai dampaknya. Energi yang dihasilkan oleh gempa megatrust bukan hanya soal getaran, tetapi juga soal pergeseran dasar laut yang bisa mendorong jutaan ton air laut dalam waktu singkat. Penting untuk dipahami, tidak semua gempa besar memicu tsunami, namun gempa megatrust memiliki karakteristik khusus, dangkal, luas, dan menyebabkan pengangkatan atau penurunan dasar laut. Inilah kombinasi yang membuatnya berbahaya. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa megatrust di selatan Jawa memiliki kemiripan mekanisme dengan megatrust di Aceh. Bedanya, segmen-segmen di Jawa belum melepaskan energi sebesar Aceh 2004 dalam satu peristiwa besar modern. Dan dalam dunia geologi, belum bukan berarti tidak akan. Selama bertahun-tahun, wilayah ini disebut sebagai seismic gap, wilayah yang relatif lama tidak mengalami gempa besar. Bagi para ahli, ini bukan kabar baik, justru sebaliknya. Semakin lama energi tertahan, semakin besar potensi pelepasannya. Tapi sebelum kita melangkah terlalu jauh ke depan, ada satu hal penting yang perlu kita lihat ke belakang, sejarah. Karena Pulau Jawa sudah pernah merasakan amukan laut itu sebelumnya. Jika mesin alam ini benar-benar pernah bergerak, lalu kapan terakhir kali ia menunjukkan wajah aslinya kepada manusia Jawa? Sejarah mencatat bahwa tsunami bukanlah tamu asing di Pulau Jawa. Pada tahun 1994, gempa bumi berkekuatan sekitar magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Jawa Timur dan memicu tsunami yang menghantam pesisir Banyuwangi. Gelombang laut datang tanpa peringatan memadai, menyapu permukiman pesisir dan menewaskan ratusan orang. Yang membuat peristiwa ini penting adalah mekanismenya. Gempa tersebut tergolong tsunami earthquake dengan getaran yang tidak terlalu kuat dirasakan di darat, namun menghasilkan tsunami yang mematikan. Banyak warga tidak sempat menyelamatkan diri karena tidak menyadari bahaya yang datang. 12 tahun kemudian, pada 2006, pesisir selatan Jawa kembali dilanda tsunami setelah gempa berkekuatan sekitar magnitudo 7,7 terjadi di lepas pantai Pangandaran. Gelombang setinggi beberapa meter menghantam pantai, menewaskan lebih dari 600 orang dan menyebabkan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Lagi-lagi, karakter gempa yang tidak terlalu terasa membuat kewaspadaan masyarakat rendah. Peristiwa ini mempertegas satu hal penting, tsunami di Jawa bukan skenario fiksi, melainkan bagian dari sejarah nyata. Jika kita perhatikan, kedua peristiwa ini terjadi akibat gempa dengan magnitudo yang jauh lebih kecil dibanding Aceh 2004. Namun dampaknya tetap besar, terutama karena faktor kesiapsiagaan, kedekatan permukiman dengan pantai, dan minimnya sistem peringatan dini saat itu. Sejarah ini memberi pelajaran bahwa ukuran bencana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alam, tetapi juga oleh kesiapan manusia. Dan di titik inilah pertanyaan bagaimana jika mulai menjadi relevan. Karena jika gempa yang lebih kecil saja bisa memicu tsunami mematikan, bagaimana jika energi yang dilepaskan jauh lebih besar? Namun sebelum menjawab itu, kita perlu memahami satu hal lagi, bagaimana sebenarnya tsunami terbentuk dan bergerak dari laut dalam hingga ke kota-kota pesisir, karena di sanalah kunci dari semua skenario ini berada. Tsunami bukan gelombang biasa, ia lahir di tempat yang tak terlihat dan bergerak dengan cara yang sering disalahpahami. Lalu bagaimana sebenarnya ia bekerja? Tsunami bukan dinding air raksasa seperti di film, melainkan rangkaian gelombang panjang yang bergerak sangat cepat di laut dalam. Ketika gempa megathrust terjadi dan dasar laut terangkat atau turun secara tiba-tiba, kolom air di atasnya ikut terdorong. Di laut dalam, gelombang ini hampir tidak terasa. Namun saat mendekati pantai dan kedalaman laut menurun,
energi itu berubah menjadi ketinggian. Inilah momen ketika tsunami menjadi mematikan. Jika skenario gempa megathrust besar terjadi di selatan Jawa, wilayah pesisir selatan adalah yang pertama menerima dampak langsung. Kota-kota seperti Pangandaran, Cilacap, Pacitan, hingga pesisir Bantul berpotensi mengalami gelombang besar dalam hitungan menit hingga puluhan menit setelah gempa. Berdasarkan pengalaman sejarah dan analisis BMKG, tsunami dengan ketinggian belasan meter bukan hal yang mustahil di wilayah ini, tergantung pada mekanisme patahan dan bentuk dasar laut. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta tidak berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Ia menghadap Laut Jawa yang relatif dangkal. Ini membuat skenario tsunami Aceh tidak bisa disalin begitu saja ke Jakarta. Namun, Jakarta bukan berarti sepenuhnya aman. Beberapa kajian menyebutkan bahwa dalam skenario ekstrim tertentu, misalnya gempa besar yang memicu deformasi luas atau gelombang pantulan, gangguan muka laut di pantai utara Jawa tetap bisa terjadi. Ditambah dengan kondisi Jakarta yang sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, rob dan banjir pesisir bisa memperparah dampak. Jika kita melihat dampak manusia, wilayah selatan Jawa memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di zona rawan. Dalam skenario tsunami besar, potensi korban jiwa bisa mencapai puluhan ribu orang, terutama jika terjadi pada malam hari atau tanpa peringatan dini yang efektif. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, mencakup kerusakan permukiman, infrastruktur, pelabuhan, kawasan industri, dan jalur logistik nasional. Gangguan ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga nasional, mengingat peran Pulau Jawa dalam perekonomian Indonesia. Skenario ini bukan ramalan, melainkan gambaran berbasis sejarah dan ilmu kebencanaan. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tetapi menyadarkan bahwa risiko itu nyata dan terukur. Dan dari semua ini, muncul satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Apa yang seharusnya kita lakukan? Jika kita sudah tahu risikonya, maka diam bukan lagi pilihan. Lalu apa yang seharusnya berubah setelah semua pengetahuan ini kita miliki? Aceh 2004 mengajarkan Indonesia satu pelajaran yang sangat mahal, bahwa bencana bisa mengubah segalanya hanya dalam hitungan menit. Bukan hanya rumah yang hilang, bukan hanya kota yang rata dengan tanah, tapi juga cara kita memandang keselamatan, pembangunan, dan kesiapan sebagai sebuah bangsa. Dari peristiwa itu, Indonesia mulai membangun sistem peringatan dini tsunami, memperluas edukasi kebencanaan, dan mengenalkan mitigasi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sirine dipasang, peta rawan disusun, jalur evakuasi dibuat. Tapi seiring waktu, muncul satu tantangan yang jauh lebih sulit daripada membangun teknologi, menjaga konsistensi. Sistem peringatan dini hanya bekerja jika dirawat, diuji, dan dipahami oleh semua pihak, dari pemerintah pusat hingga masyarakat paling ujung pesisir. Tanpa pemeliharaan dan latihan rutin, alat secanggih apapun bisa berubah menjadi pajangan. Tanpa edukasi berkelanjutan, informasi penting bisa kalah oleh rutinitas dan rasa aman semu. Bencana tidak menunggu kita siap, ia datang sesuai hukum alamnya sendiri, tanpa kompromi, tanpa aba-aba kedua. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat krusial. Mitigasi bencana tidak boleh ditempatkan sebagai program tambahan atau respons setelah kejadian, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan sejak awal. Pembangunan kawasan pesisir, izin industri, reklamasi, hingga tata ruang kota harus mempertimbangkan risiko bencana sebagai variabel utama, bukan catatan kaki. Kota yang terlihat modern dan maju tapi rapuh terhadap bencana sejatinya adalah kota yang sedang menunda krisis. Tanggung jawab ini juga tidak berhenti pada pemerintah. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah rawan, baik di pesisir, kawasan industri, maupun daerah padat penduduk, memiliki peran yang sama pentingnya. Keselamatan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Keuntungan tidak boleh berdiri di atas risiko yang diabaikan. Investasi yang berkelanjutan adalah investasi yang menghitung keselamatan manusia sebagai bagian dari biaya yang tidak bisa ditawar. Namun, ketika kita berbicara tentang mitigasi, penting juga untuk melihat Indonesia secara utuh. Perhatian terhadap Pulau Jawa tidak boleh membuat wilayah lain terlupakan. Sumatera misalnya terus menghadapi bencana banjir, longsor, dan ancaman gempa besar di sepanjang patahan aktifnya.
Mitigasi tidak boleh bersifat reaktif dan terpusat pada satu wilayah saja. Bencana tidak memilih lokasi berdasarkan kepentingan ekonomi atau politik. Dan karena itu, kesiapsiagaan juga tidak boleh pilih kasih. Di tingkat masyarakat, kesadaran kebencanaan adalah fondasi terakhir yang menentukan. Pengetahuan sederhana seperti mengenali tanda alam, memahami jalur evakuasi, dan tahu apa yang harus dilakukan dalam menit-menit pertama seringkali lebih menentukan daripada teknologi canggih. Budaya siap siaga perlu dibangun bukan melalui ketakutan, tetapi melalui pemahaman. Bukan dengan menakut-nakuti, tetapi dengan mengajak berpikir. Pada akhirnya, dokumenter ini bukan tentang memprediksi masa depan atau menciptakan kecemasan. Ini adalah ajakan untuk melihat masa lalu dengan jujur, memahami masa kini dengan ilmu pengetahuan, dan mempersiapkan masa depan dengan tanggung jawab. Kita sudah memiliki cukup contoh, cukup data, dan cukup peringatan. Karena alam selalu jujur dengan hukumnya, ia tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak memberi kelonggaran. Dan manusia, sebagai makhluk yang diberi akal dan ingatan, selalu punya pilihan, belajar sebelum terlambat atau mengulang kesalahan yang sama dengan harga yang jauh lebih mahal. Teman-teman, pertanyaannya bukan apakah tsunami akan terjadi. Pertanyaannya adalah, ketika alam berbicara dengan caranya sendiri, apakah kita, sebagai masyarakat, sebagai kota, sebagai negara, sudah cukup siap untuk benar-benar mendengarkan?